Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di tempat ini dan yang berada di rumah. Saya berharap semua HP sudah di silent. Kita akan memulai persekutuan Komisi Dewasa pada pagi hari ini. Kita akan memasuki saat teduh. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi teladan dalam kasih dan kerja. Kita sudah libur cukup panjang ya. Sekarang kita mulai beraktivitas kembali dan sekolah juga sudah mulai kembali beraktivitas. Kita adalah menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Melalui kepedulian yang tanpa pamrih kita lakukan, berkorban dalam keseharian, bertanggung jawab di dalam kita bekerja dan melayani Tuhan, memiliki kepercayaan yang teguh dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang berkenan kepada Tuhan, serta mempunyai iman yang teguh dalam meneladani Kristus dan mengasihi sesama kita, di dalam kita menjalankan kehidupan kita keseharian, di dalam iman kita dan keteladanan, kita akan melihat apa yang akan menjadi yang diteladani Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kepada sesama kita dan diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan lagu Kurasa Bahagia, dilanjutkan dengan Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Pada saat kita menyanyikan lagu Kurasa Bahagia, kalau pada saat bergandengan tangan, kita bergandengan tangan kiri dan kanan kita. Kita bangkit berdiri. Sambil berpandangan ke kiri dan ke kanan kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasih kau dengan
duduk. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kami dari kami bangun tidur hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkumpul, mau memuji Engkau, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui Pendeta Santoni. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk semua teman-teman kami yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan juga hantarkan teman-teman kami yang belum hadir. Kami mau memberikan waktu ini. Biarlah Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan pada hari ini Komisi Wanita ke dalam Komisi Dewasa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nats pembukaan diambil dari Titus 2 ayat 7. Kita akan membacanya bersama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan lagu sebelum firman. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Santoni. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 105. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini, aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh kembali bersekutu bersama-sama untuk kembali belajar dari firman Tuhan yang boleh menolong kami dan mengarahkan kami
untuk menjadi teladan yang baik di tengah-tengah kerja dan karya kami, dengan kasih dan kerja yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menolong sehingga apa yang boleh kami baca dan kami dengarkan boleh menguatkan kami dan mungkin menegur kami dan mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita membuka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Ibu sekalian, kita belajar soal bagaimana menjadi teladan dalam kasih dan kerja dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ada pepatah yang mengatakan karakter seseorang terlihat bukan ketika ia berada di depan umum, tapi ketika ia berada di rumah. Jadi kartunya tuh semua kelihatan di rumah. Kalau di luar kalem gitu ya, di luar baik-baik, maka di dalam rumah nggak tahulah seperti apa. Jadi karakter seseorang terlihat bukan ketika di depan umum, tapi berada di rumah. Jadi kalau mau lihat aslinya orang itu, pergi ke rumahnya. Di sanalah aslinya kelihatan. Apalagi kalau tinggal sama-sama dia. Sehari aja. Banyak orang mudah tersenyum kepada orang lain, tapi sulit untuk bersabar kepada keluarganya sendiri. Misalnya suatu ketika saya ke rumah ibu-ibu sekalian, tanpa sengaja saya memecahkan gelas. Lalu saya coba pungut gelas itu. Ibu pasti bilang, jangan Pak Pendeta, jangan. Biarlah nanti ada orang yang membersihkannya. Coba kalau anak ibu yang memecahkannya. Mana betulnya udah tahu ya? Udah langsung tahu jawabannya ya. Nggak usah dijelaskan, sudah tahu jelas seperti apa jawabannya. Ya, jadi mudah melayani di gereja tapi sulit membantu pelayanan di tengah-tengah keluarga. Mudah memimpin doa di depan umum, tapi sulit mengendalikan emosi di rumah. Kalau di luar, ayo berdoa, kata-katanya baik-baik sekali, indah sekali kata-katanya. Di rumah disuruh sebentar langsung. Wah, langsung keluar semua ya. Padahal keluarga adalah ladang misi pertama yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kesaksian itu, next boleh. Kesaksian terbesar itu bukan dimulai di mimbar ini, tetapi di meja makan. Bukan di gereja, tetapi di rumah. Itu kesaksian yang penting, bukan di gereja, tapi di rumah. Karena gereja adalah rumah kecil bagi setiap kehidupan keluarga. Jadi keluarga adalah tempat iman diuji, kasih dipraktekkan, dan kesaksian dimulai. Itu keluarga. Nah, bacaan kita berasal dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kita melihat latar belakang kitab ini. Paulus menulis kepada Timotius yang masih muda dan memimpin jemaat di Efesus. Boleh terus, next. Karena usianya masih muda, banyak orang meremehkan dia, menyepelekan dia. Paulus tidak menyuruh Timotius mencari
sebuah penghormatan melalui jabatannya atau melalui karirnya. Nah, tetapi melalui kehidupan. Jadi Timotius diingatkan oleh Paulus untuk tidak mencari hormat tetapi memberikan teladan melalui kehidupan. Sehingga ayat itu dimulai dengan kalimat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan dalam bahasa aslinya dipakai kata tipos, tipe, ya tipos ya tipe dari jadi pola. Jadilah pola orang lain, jadilah tipe buat orang lain, model yang layak ditiru atau cetakan. Jadi Paulus ingin supaya Timotius menjadi tipe, orang bisa ikutin dia, menjadi pola jemaat atau menjadi model yang bisa ditiru atau cetakan sehingga orang lain bisa mengikuti. Jadi hidup orang percaya harus menjadi contoh hidup. Nah, mengapa Paulus tidak menyuruh Timotius membela diri walaupun dia masih muda? Karena teladan lebih kuat daripada argumentasi. Teladan lebih kuat dari perbantahan. Orang mungkin tidak mendengarkan perkataan kita, tapi mereka selalu melihat kehidupan kita. Jadi mungkin orang enggak mendengarkan kita ngomong apa saja, tapi akan lihat seperti apa kehidupan kita. Kita bisa tahu, oh si itu, kita bisa langsung tahu itu orangnya seperti itu. Dari kehidupannya. Nah, itu sebabnya kita akan belajar pertama-tama bagaimana caranya bisa menjadi teladan dalam kehidupan yang nyata itu. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Ya. Teladan dimulai dari kasih. Ayat yang ke-14 tadi kita melihat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kemurnianmu. Jadi jadilah teladan dalam perkataan. Jadi Paulus menasihati Timotius, hal yang pertama yang disebutkannya adalah soal perkataan. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Paulus memahami bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Jadi apa yang keluar dari mulut seseorang itu cermin dari isi hatinya. Perkataan adalah jendela yang memperlihatkan karakter dan kedewasaan rohani seseorang. Jadi dari orang bicara kita bisa tahu seperti apa dewasanya dia. Dari perkataan seseorang kita bisa tahu karakternya seperti apa. Oh, orangnya begini ya. Ibu-ibu pengalaman kan? Tahu ya? Lihat temennya, oh udah langsung tahu. Ini mah karakternya begini, begitu, begini gitu ya. Dari kata-katanya. Yesus sendiri berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius pasal 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tapi seringkali bilang begini, orangnya mah memang begitu, ngomongnya kasar, tapi hatinya halus gitu ya. Betul gak sih? Pada dengar gak? Ya, ya gimana halus hatinya, ngomong aja kasar gitu ya. Hah? Kan nggak sesuai dengan isi hati gitu ya. Karena perkataan itu sesuai dengan isi hati. Kalau ngomong sudah kasar ya udah jelas lah isi hatinya kayak apa. Nah, dengan demikian teladan iman dimulai dari cara kita bicara. Dari cara bicara udah ketahuan imannya seperti apa. Orang mungkin tidak selalu melihat doa pribadi kita. Nggak pernah lihat tuh, kita doanya sangat luar biasa. Tapi mereka selalu mendengar kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Nah, mengapa Paulus memulai dengan perkataan? Jadi kalimat ini jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Kenapa mulai dari perkataan?
Karena kasih paling mudah dikenali melalui perkataan, melalui ucapan. Kasih bukan pertama-tama sebuah perasaan, tapi sikap hati yang diwujudkan melalui kata-kata yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan kehidupan. Sebaliknya banyak luka dalam keluarga bukan disebabkan oleh tindakan fisik, tapi oleh kata-kata yang tajam, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, atau juga kata-kata yang menghina. Sehingga kasih dimulai dari keluarga. Kira-kira ya, kita itu ngomong satu hari berapa kata sih? Wah, banyak sekali gitu ya. Yang normal ya. Kalau ibu-ibu normal, itu bicara satu hari 120.000 kata. Yang cerewet tambah 30.000 ya. Jadi 150.000. Amsal bilang begini, satu kata mendatangkan kehidupan, satu kata mendatangkan kematian. Satu kata mendatangkan berkat, satu kata mendatangkan kutuk. Jadi kalau satu hari kita ngomong 100.000 yang berkat, ya 20.000 yang kutuk, berkatnya banyak, ya. Tapi kalau sebaliknya, ya jawab sendiri, terima sendiri, tanggung sendiri. Jangan tanggung orang lain yang suruh nanggung. Jadi kalau hidup kita di rumah itu bicaranya soal kutuk terus, yang jelek terus, ya dapatnya itu. Kalau bicaranya semua berkat dan kebaikan-kebaikan, itu yang kita dapat. Jadi jangan salahin Tuhan. Tuhan kok gak ada berkat dari Tuhan? Ya jangan-jangan kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi penting. Jadi kira-kira dari kita lahir sampai sekarang, dosa dari kata-kata itu sudah berapa begitu ya? Mungkin nombok ya. Nombok itu apa ya? Minus ya. Nah jadi mulai belajar 120.000 gitu ya satu hari ini saya harus ngomong berapa yang baik, berapa yang berkat. Mulai coba dihitung-hitung. Jadi yang buruk-buruk dikurang-kurangi supaya dapatnya yang baik-baik. Ini penting buat kita. Nah jadi tempat pertama di mana perkataan kita diuji bukanlah di gereja, tapi di rumah. Seringkali kita mampu berbicara lembut kepada rekan kerja, entah kepada orang lain atau sesama jemaat, tapi justru bicara keras kepada pasangan, anak-anak atau orang tua. Ironisnya yang paling dekat dengan kita sering menerima sisa kesabaran kita. Sabarnya di luar, ya, sisanya di rumah. Kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa ya kerjanya ya marah-marah terus. Nah, menjadi teladan dalam kasih berarti berbicara dengan hormat kepada pasangan kita, tidak membentak atau mempermalukan anak-anak kita, tidak menghina atau meremehkan orang tua kita, tidak menyebarkan kemarahan melalui kata-kata yang melukai, berani mengucapkan maafkan saya salah. Murah mengucapkan terima kasih dan saya mengasihimu. Ya, next. Yesus menjadi teladan. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir, sampai mati. Yesus kasihnya tampak dalam pelayanannya, kasihnya selalu diwujudkan dalam kehidupannya. Jadi pertanyaan buat kita adalah yang pertama, apakah keluarga merasa nyaman berada di dekat kita? Jadi kalau kita di rumah, pasangan kita, anak-anak kita, nyaman gak sama kita? Jangan-jangan Brino juga gak aman. Brino itu siapa? Gugu. Takut lihat kita ya.
Apakah rumah menjadi tempat damai? Ataukah setiap kita pulang semua orang menjadi tegang? Itu pertanyaan buat kita. Jawab dalam hati masing-masing ya. Apa ya? Oh damai. Oh nyaman kalau saya pulang. Karena saya harus buru-buru masak. Karena saya bawa makanan gitu ya. Yang di rumah pada kelaparan gitu ya. Atau pas pulang semua tegang. Wah pulang lagi deh. Kenapa dia pulang gitu ya? Hati-hati ketika bilang semua. Wah dia pulang lagi deh gitu ya. Menyedihkan. Semoga gak ada. Oke lanjut. Yang kedua. Teladan dalam kerja dan tanggung jawab. Ya next boleh. Paulus berkata selanjutnya. Dalam tingkah lakumu. Anathrospe artinya cara hidup sehari-hari. Jadi di sini mau mengatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam cara hidup sehari-hari. Bukan kehidupan hari Minggu saja, tapi Senin sampai Sabtu. Gitu ya. Jadi kerja adalah kesaksian di rumah juga. Kerja berarti bertanggung jawab. Orang Kristen dipanggil rajin bekerja, tidak malas, dapat dipercaya, menyelesaikan tugas, menepati janji. Itu yang menjadi kesaksian kita. Jadi bekerja bukan hanya mencari uang, tapi melayani. Jadi Paulus mengajak Timotius, bekerja itu bukan hanya mencari uang, materi, tapi melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ya, next boleh kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kerja dan apapun kita kerjakan, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Teladan bagi anak-anak. Anak belajar bukan dari ceramah orang tuanya, tapi dari contoh. Jika ayah jujur, anak belajar jujur. Jika ibu tekun, anak belajar tanggung jawab. Jika orang tua saling menghormati, anak belajar kasih dari orang tuanya. Jadi anak belajar dari orang tuanya. Lalu yang ketiga, yang ditekankan adalah bagaimana keteladanan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan dalam kesetiaan berarti teladan dalam iman percaya. Paulus melanjutkan kasih, iman, dan kemurnian atau kesucian. Jadi iman bukan hanya soal percaya kepada Tuhan. Tapi hidup sesuai dengan iman percaya itu. Keluarga melihat apakah kita sungguh percaya sama Tuhan. Saat ekonomi sulit, saat sakit, saat konflik, saat gagal, apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap jujur menghadapi konflik dan sebagainya? Jadi apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat ekonomi sulit, saat sakit, saat konflik, saat gagal? Apakah kita tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap jujur di hadapan Tuhan? Iman juga terlihat dalam kebiasaan membaca firman. Apakah setiap hari kita membaca firman Tuhan? Berdoa bersama, mengampuni, melayani, setia beribadah satu dengan yang lain. Jadi rumah itu menjadi sekolah iman. Tapi mengapa sulit untuk menjadi teladan?
Karena keluarga mengenal kelemahan kita. Mereka melihat kelelahan kita, emosi kita, kesalahan kita, bahkan kemunafikan kita. Ya, ngomongnya doang. Ketahuan dah tingkahnya seperti apa. Karena semua orang tahu, keluarga itu tahu seperti apa. Namun justru disitulah Injil bekerja. Teladan bukan berarti tanpa salah, tapi mau bertobat. Ya, next boleh. Jadi teladan bukan berarti tanpa salah, tapi mau bertobat, mau berubah, dan mau minta maaf. Jadi kuncinya di situ. Seringkali batu sandungan bukan karena kita tidak sempurna, tapi karena kita menolak mengakui kesalahan dan enggan berubah. Itu kuncinya. Kenapa kita gagal dan kita menjadi batu sandungan? Karena kita tidak mau mengakui kesalahan kita enggan berubah. Dan sebaliknya kerendahan hati untuk bertobat tanpa menjadi kesaksian yang kuat bagi keluarga. Itu yang penting buat kita. Jadi keluarga tidak membutuhkan orang Kristen sempurna. Mereka membutuhkan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup bersama Kristus. Rumah itu adalah mimbar pertama. Anak-anak adalah jemaat pertama. Pasangan adalah sesama yang pertama. Kesaksian terbesar dimulai dari sana. Jadi rumah mimbar pertama, anak-anak jemaat pertama, pasangan sesama yang pertama, kesaksian terbesar dimulai dari sana. Oke, apa aplikasinya buat kita? Minggu ini coba lakukan 3 hal. Ya, next boleh. Ucapkan kata-kata yang membangun kepada setiap anggota keluarga. Jadi kata-katanya baik gitu. Bukan kata-kata suruhan, kata-kata perintah, kata-kata marah-marah gitu. Kalau mau marah, tarik napas 3 kali. Nggak jadi marah. Coba. 10 kali lebih nggak marah lagi ya. Nggak sempat. Apalagi kalau mau marah berdoa dulu. Tuhan saya mau marah gitu, nggak jadi marah. Ya, jadi ucapkan kata-kata yang membangun kepada setiap anggota keluarga. Tarik napas dalam-dalam. Nanti yang murid marah bilang, tarik napas nih gitu ya. Nggak jadi marah kitanya. Nah, tunjukkan kasih melalui tindakan nyata dalam membantu, melayani, bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah maupun pekerjaan sehari-hari. Mulailah membangun doa bersama, baca Alkitab bersama, mungkin hanya sebentar. Orang mungkin lupa khotbah yang kita dengar. Tapi keluarga akan selalu mengingat bagaimana kita hidup. Kiranya ketika keluarga melihat kehidupan kita, mereka dapat berkata, aku melihat kasih Kristus melalui hidupmu. Aku melihat kasih Kristus melalui kehidupan orang tuaku, mamiku, papiku, omaku, dan sebagainya. Karena teladan yang paling indah bukanlah kata-kata yang diucapkan, tapi kehidupan yang setiap hari dibentuk oleh Kristus. Doa penutup. Tuhan, jadikanlah aku misionarismu di tempat kerjaku, sekolah, di usaha, di lingkunganku, di rumah, dan dimanapun. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami belajar bagaimana kami boleh menjadi teladan dalam kasih dan kerja.
Biar Tuhan semua orang melihat Kristus di dalam diri kami. Setiap orang bisa melihat ada Kristus dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh tingkah laku kami, dan mereka mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, di dalam kasih, dalam perkataan, dalam kasih, tingkah laku, kesetiaan, dan kemurnian. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi seluruh kehidupan anak-anak kami yang mulai masuk kembali ke dalam tahun ajaran baru. Mereka mulai masuk sekolah, Kau boleh memberkati mereka, berikan kepada mereka ketekunan, kerajinan, semangat dalam belajar di sepanjang semester yang baru ini. Berkati juga seluruh kegiatan di sekolah itu, guru-guru mereka, biar mereka bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak kami dengan penuh cinta kasih, kesabaran, dan bukan dengan hal-hal yang keras, bahkan tindakan-tindakan yang meremehkan anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah, yang kuliah, masuk ke jenjang kuliah lebih tinggi, mungkin sedang mencari ataupun melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, Kau memberkati mereka dengan tempat kuliah yang tepat dan yang baik. Tuhan juga memberikan berkat kepada jemaat-Mu di dalam mereka bekerja dan berusaha di tengah-tengah masa sulit saat ini. Tuhan boleh menolong, berikan ketekunan, kerajinan, semangat dalam bekerja dan berusaha. Bahkan celah-celah yang lain, sehingga jemaat boleh menemukan kreativitas dalam mencari nafkah dan rezeki di tengah-tengah masa sulit, dan juga banyak tantangan dan pergumulan. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Kami juga bersyukur buat gereja-Mu, Kau memberkati proses pembangunan gedung gereja yang masih terus berlangsung. Biar Engkau boleh menolong para pekerja, kontraktor, majelis jemaat di dalam menyelesaikan pembangunan gedung itu. Kau mencukupkan segala apa yang dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan gedung gereja. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang berbaring sakit. Entah di rumah sakit, entah di rumah. Tuhan boleh menolong apapun yang mereka makan dan minum, obat-obatan, makanan, minuman masuk dalam tubuhnya, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat memperdulikan rakyat, mementingkan rakyat ketimbang mementingkan diri sendiri. Kadangkala kami sedih ketika melihat ada banyak orang mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan rakyat. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan buat mereka. Kami bersyukur sekian puluh tahun mereka dijaga, dilindungi. Kau menjadi gembala yang baik buat mereka, memberikan apa yang dibutuhkan, membimbing, menyertai, bahkan memberikan kebaikan yang bukannya sehari dua hari, tapi sepanjang hidup mereka. Biarlah Tuhan juga boleh menjadi gembala yang baik terus, memberikan apa yang dibutuhkan, menolong, menjaga, melindungi, bahkan memberikan kasih karunia belaka yang Tuhan berikan setiap saat di sepanjang kehidupan yang masih mereka harus lanjutkan dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Untuk Ibu Liliana Sumanto, Ibu Tuti Suntoro, Ibu Liwati, Ibu Leni Wongso Negoro, Ibu Elizabeth Thanos, Ibu Ernawati Susiana, Ibu Ratna Kartika, Pendeta Erma Kristiono, Ibu Erlianti, Ibu Sani Hawa Ciawi, Ibu Kristi Yulianti, Ibu Elin Wijaya, Ibu Sulawati, Ibu Dwina Yulita Kristin, Ibu Suryati, Ibu Diana Tando, Ibu Ika Yuliati Sari, Ibu Maria Dwi Yulianti, Ibu Sasi Indria Sukmawati, Ibu Tiada Yunita, dan Ibu Vika Herawati Rebeka. Tuhan, kami serahkan mereka, biar mereka boleh jadi gembala-gembala yang baik, menjadi domba-domba yang baik, dan Kau sang gembala yang baik, yang menjaga mereka, membimbing mereka, dan mereka boleh
mengikuti kata-kata Engkau, dibimbing, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami terus berjalan bersama Tuhan. Tolong kami terus menjadi teladan yang Tuhan kehendaki. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Dewasa. Terima kasih pujiannya untuk Komisi Dewasa agar menjadi berkat bagi kita semua. Pujian yang indah buat kita semua.
untuk meneladani dan dari firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Santoni, biarlah kita juga boleh menjaga dari perkataan kita dan perbuatan kita juga dalam kasih Kristus, dalam kesetiaan memegang teguh firman dan pantang menyerah dalam kehidupan ini. Kita boleh menjadi teladan di dalam keluarga, di dalam kita bergereja dan sesama kita. Kita akan menaikkan pujian dari KK 741, Jadilah Teladan Dunia. Jadilah teladan dunia, bawalah damai di sekitarmu. Saya undang jemaat berdiri. Bawa damai di sekitarmu, firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Walaupun latar belakangnya tidak sama dengan dirimu, tapi sama di hadapannya, dalam Kristus bertemu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Doa berkat oleh Pendeta Santoni. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Silakan duduk. Persekutuan kita sudah selesai hari ini. Saya serahkan ke pengurus Komisi Dewasa. Mohon perhatiannya ya Ibu untuk beberapa warta yang akan disampaikan. Terima kasih pada siang ini Bapak Pendeta Santoni sudah memberikan pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berterima kasih untuk teman-teman dari Paduan Suara yang sudah mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan. Dan tak lupa kami juga berterima kasih untuk PP kita, Ibu Elizabeth, untuk singer, Ibu Sevina dan Ibu Kristi, dan juga untuk Ibu Dewi Rohi. Terima kasih banyak untuk pelayanannya hari ini. Hari ini tidak ada jemaat yang baru ya. Lanjut, untuk bagi ibu-ibu yang ingin melayani dalam pemimpin pujian, pianis, ataupun singer, dan penerima tamu dapat menghubungi Ibu Tena di belakang. Juga untuk ibu-ibu yang ingin dan perlu didoakan dapat menghubungi Ibu Liana. Untuk persekutuan tanggal 6 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Citra. Tanggal 6 Agustus, tolong dicatat ya Ibu. Temanya From Pressure to Pleasure. Next. Tanggal 25 Juli pada hari Sabtu nanti kita akan persekutuan bersama Komisi Dewasa. Kita akan menuju ke GKI Gria Merpati Mas. Di sana akan dilayani oleh Ibu Devina, Pendeta Devina. Next. Untuk ruang doa, setiap hari Selasa dibuka pukul 5.30 hingga pukul 8. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin berdoa secara khusus dapat hadir di sana. Berikutnya adalah persekutuan. Sudah. Berikutnya adalah ucapan ulang tahun. Ini setelah beberapa saat kita tidak bersekutu, makanya hari ini banyak sekali yang nanti. Untuk Ibu Liliana Sumanto, Ibu Tuti Suntoro, Ibu Liwati, Ibu Leni Wongso, Ibu Tiade Yunita, Ibu Vika Herawati, Ibu Rebeka, Ibu Elizabeth Thanos, Ibu Ernawati Susiana, Ibu Ratna, Ibu Erma, Ibu Elianti, Ibu Sani Hawa Ciawi, Ibu Kristi Yulianti, Ibu Elin Wijaya, Ibu Susilawati, Ibu Dwine Yulita Kristin, Ibu Suryati, Ibu Diana Tando, Ibu Ika Julita Sari, Ibu Maria Dwi Yuliati, Ibu Sasi Indria Sukmawati. Bagi ibu-ibu yang hadir pada saat ini, boleh maju ke depan. Ibu Yuli, Ibu Yuli, Ibu Elizabeth, Ibu Sasi, Ibu Tiade, Ibu Yuli. Ucapkan padamu selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami berucap syukur Tuhan telah berikan kamu padamu sahabat
kuasa